Yang terhormat Bapak dan Ibu panelis serta kawan-kawanku sekalian seperjuangan, hidup guru. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil prakarsa perubahan yang telah saya laksanakan di SMP Negeri 2 Banyumas, tepatnya di Kota Banyumas. Yang pertama, dalam tema yang saya angkat adalah penggunaan konten vlog dalam moderasi beragama di TikTok. Deskripsi terhadap kesantunan beragama dalam media sosial. Bapak Ibu sekalian, dalam tema ini saya mengangkat ini Bapak Ibu karena yang pertama sekali itu ada kegelisahan saya sang pribadi sebagai guru agama melihat tata ucap atau tutur kata yang diucapkan anak-anak ketika sudah masuk di sekolah. Ternyata ada bahasa-bahasa daerah yang masuk justru menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, bahasa-bahasa yang tidak menunjukkan bahwa dia orang anak berpendidikan. Boleh saya contohkan di contohnya? Yang pertama saya sering mendengar kalau saya berangkat pagi itu jam 6:15 saya berangkat, kemudian saya kadang lewat dan jalan karena anak-anak itu banyak mengucapkan kata-kata seperti ini, anjir dan sebagainya. Mohon maaf ini. Jadi kata-kata seperti itu yang menurut saya memang tidak pantas diucapkan, ya. Tetapi kemudian saya angkat menjadi satu tema dari prakarsa perubahan ini. Nah, prakarsa perubahan yang setelah saya laksanakan ini diantaranya adalah yang pertama dari pendahuluan, situasi, tindakan, dan hasil. Pada pendahuluan ini Bapak Ibu sekalian, saya mengangkat satu eksplorasi aset pembelajaran yang ada di sekolah. Oh, ada kata-kata seperti ini, kok anak komunikasinya seperti ini. Saya prihatin Bapak Ibu. Kemudian saya melihat bahwa aset apa sih yang ada di sekolah itu. Nah, aset apa sebenarnya? Jadi pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan aset di sekolah. Jadi bukan pendekatan yang kekurangannya apa, bukan, tapi kelebihan sekolah. Yang pertama modal manusia Bapak Ibu. Di sekolah saya Bapak Ibu, modal manusianya cukup bagus. Ada S2 itu 3, pendidikannya bagus. Kemudian modal sosialnya Bapak Ibu, di saya Bapak Ibu itu beragam sekali, multi agama. Ada Konghucu, Islam, Kristen, Protestan, dan kepercayaan Bapak Ibu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya mengangkat ini berkali-kali bahwa ini sangat penting sekali buat anak. Bagaimana anak bisa mengunggah konten vlog yang itu bisa dibahasakan dengan bahasa-bahasa santun di media sosial, yaitu dengan menggunakan apa? Aplikasinya adalah TikTok. Kenapa TikTok? Karena TikTok itu pengikutnya sangat besar sekali di Indonesia, dan itu bisa jadi promosi moderasi beragama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya tempelkan lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada modal agama. Di sini Bapak Ibu, kelebihan saya dalam penulisan ini, dalam prakarsa perubahan ini, saya berusaha untuk mengembangkan apa yang saya miliki dengan mapel-mapel yang lain. Misalnya mapel agama Kristen, Katolik. Apakah memang seperti ini anak-anak kita? Berbahasa seperti ini dengan tidak santun. Ayo kita sekarang promosikan moderasi beragama itu di TikTok dengan bahasa-bahasa yang santun, bahasa-bahasa agama yang penuh dengan tadi tanpa kekerasan, tanpa bullying dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, ini dalam prakarsa perubahan tersebut ada situasi, ada tantangan. Tantangan ini coba kalau saya kembangkan Bapak Ibu dengan guru dan mapel dan guru BK yang lain. Bagaimana caranya? Apakah di BK itu ada sentuhan-sentuhan enggak terhadap psikologi anak? Kenapa sih anak harus ngomong seperti ini? Tertekan apa tidak? Saya menerima catatan-catatan dari guru BK. Pernah bermasalah apa enggak sih anak-anak seperti ini? Kemudian saya input Bapak itu sebagai masukan bahan mentah bagi saya. Bagaimana saya akan melakukan sebuah prakarsa perubahan? Ini kita bisa gunakan Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ini yang saya coba Bapak Ibu, dakwah.
Dakwah itu bukan hanya agama Islam, Bapak Ibu. Semua agama memiliki misi dakwah. Maka saya menjadikan TikTok dalam ini sebagai konten dalam moderasi beragama. Apa saja yang ada di TikTok? Hasilnya seperti ini, Bapak Ibu. Dalam moderasi beragama yang saya terapkan di kelas 9, 9A, 9B, 9C sampai dengan 9F, berdasarkan survei yang saya laksanakan, mereka telah menggunakan seperti ini. Loh, data-data ini dari mana, Pak Tesur? 90, 85, 88, 85, 95, 88. Ini bukan angka buta. Karena ini sumbernya adalah data survei yang saya gunakan beserta guru-guru mapel yang lain. Dikombinasikan, dikonversi, hasilnya seperti apa. Nah, ini penggunaan TikTok dengan menggunakan konten kesantunan dalam beragama. Selanjutnya, Bapak Ibu, saya tampilkan lagi apa nilai-nilai moderat dalam TikTok tersebut yang diunggah ke anak-anak. Yang pertama, Bapak Ibu, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang pertama adalah at-tawasud. At-tawasud itu artinya, Bapak Ibu, adalah tengah-tengah. Jadi bagaimana anak mempromosikan agama sopan santun yang tidak memiliki efek samping. Jadi harus selalu tengah-tengah. Jadi sikapnya itu tengah-tengah, jangan berlebihan. Kalau sudah berlebihan itu sudah lain lagi. Kemudian Bapak Ibu, mohon maaf, kembali lagi sebentar lagi Bapak Ibu. Maaf ya, tidak lama-lama lagi. Tampilkan di vlog tadi, saya coba kombinasikan dengan guru-guru yang lain. Apakah betul seperti ini? Tasamu ini seperti ini. Anak-anak saling, kalau Islam menggunakan assalamualaikum, kalau Kristen dan sebagainya ada yang menggunakan shalom dan sebagainya. Maka ini Bapak Ibu, praktek-praktek seperti ini, pembiasaan yang kecil ini seperti ini Bapak Ibu, ternyata sangat berguna sekali bagi anak. Dibandingkan mereka main game online, ada lagi yang mungkin bermain apalagi itu ya, judi online, judul dan sebagainya. Nah, ini permasalahan Bapak Ibu. Makanya saya mengangkat prakarsa perubahan ini sangat penting Bapak Ibu. Saya selalu berkeyakinan dalam hati saya GP, maka saya harus menjadi inisiator perubahan. Kemudian Bapak Ibu, nilai selanjutnya ada asyura musyawarah. Musyawarah ini Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu, saya menerapkan di kelas itu, yang saya terapkan di kelas, mereka sampai di bawah ada yang kegiatan di gereja, mereka berdiskusi dengan Alkitab di situ, konten lagi. Apa boleh Pak Tasud? Boleh, karena agama tidak mengajarkan kekerasan. Semuanya santun. Baik, terima kasih Bapak. Nah Bapak Ibu, ini yang terjadi di dalam kelas. Ya, ini yang terjadi di dalam kelas. Ini hasil saya diskusi dengan anak-anak, apa saja yang dibicarakan di kelas tersebut Bapak Ibu. Ini yang pertama tentunya jelas sekali Bapak Ibu ya, kolaborasi. Bagaimana membangun kolaborasi? Ini pelajaran bagi kita sekalian Bapak Ibu. Kemudian mereka membuat skenario naskah kadang di sekolah, kemudian dipelajari lagi di rumah dan diterapkan di rumah. Kemudian diskusi, setelah hasil itu diskusi dan kemudian ada refleksinya. Terus Bapak Ibu, saya selalu mengambil kepada beliau ini, ya. Saya diajarkan dulu di CGP seperti itu. Jadi anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita. Saya selalu mengambil ini. Kemudian yang terakhir ini saya Bapak Ibu, terima kasih. Berikan, saya Muhammad Arif dari Kabupaten Magelang. Oke, saya sangat senang sekali tadi apa yang ditampilkan, sungguh menarik sekali. Yang membuat saya punya pertanyaan itu satu yang menarik bagi saya itu, jadi program itu sejauh mana Bapak melibatkan anak-anak dalam pembuatan program itu. Jadi intinya ketika program itu anak-anak sepertinya terlihat merasa memiliki. Nah, pertanyaan saya itu sejauh mana Bapak melibatkan anak-anak dalam perencanaan program tersebut. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan menjawab nih Pak G. Terima kasih. Jadi untuk jawaban saya,
pada Bapak bagaimana caranya. Yang pertama adalah pendekatan yang kita sebut dengan approach, pendekatan individu dulu. Kemudian setelah itu jelas saya harus berada di sekeliling anak-anak dulu. Apa sih sebenarnya yang sehingga Anda berbicara seperti ini? Itu yang pertama. Jadi saya pendekatan personal dulu. Orang mana anak-anak yang seperti ini ada di mana sih, di kelas berapa begitu. Saya komunikasi juga dengan guru tadi, guru BK. Kemudian mapelnya apa dia, Kristen, apa Konghucu, apa Katolik begitu. Karena agama Kristen dan Katolik gurunya berbeda. Nah, kemudian setelah saya melaksanakan itu, pendekatan personal itu, kemudian yang kedua adalah saya melakukan pendekatan terbimbing, Pak. Pendekatan terbimbing itu artinya bagaimana anak-anak tadi, kalau memang dia beragama Islam, sejauh manakah saya bisa melayani dan mendampingi serta memberikan uswah keteladanan. Makanya saya sering ngomong kepada anak-anak itu, jadi semua agama itu mengajarkan kepada kita untuk moderat. Semuanya moderat, Kristen moderat, semuanya moderat. Yang tidak moderat adalah kalau kita mengajarkan melaksanakan agama secara over, kayak gitu. Cara berpikir kita radikal, kayak gitu. Jadi mengajarkan pada mereka untuk selalu lemah lembut. Nah, tadi Oke, Pak Tisrul saya potong ya. Oke, siapa? Karena kita harus berbagi, gitu ya. Siap. Oke, saya persilakan pada para panelis ya. Mungkin Pak Yudis dahulu, nanti kalau masih ada waktu Bu Bestari, kemudian nanti kalau ada waktu lagi saya. Monggo Pak. Bisa minta tolong di geser slide-nya di bagian potensi tadi. Terima kasih, satu pertanyaan yang sangat hot ya. Tapi izinkan saya menjawab, Pak ya. Bagaimana strategi itu dimunculkan begitu? Baik, ada dua strategi, Pak. Yang pertama di dalam strategi saya adalah dengan strategi di dalam pembelajaran itu sendiri include materinya include. Ada materi moderasi beragama. Terus yang kedua adalah dengan strategi kami mengcombine dari beberapa data yang ada di masing-masing mapel. Bagaimana caranya, dan ini wabil khusus untuk kelas 9. Setelah saya GP, Pak, ya sebelum GP saya belum tahu masalah ini. Jadi setelah GP saya berusaha untuk menjadi tadi inisiator perubahan. Terus kemudian izin menambahkan sedikit. Ya, bagaimana bisa terintegrasi, sekali lagi terintegrasi biar ada nanti hasilnya seperti apa sih setelah anak-anak ini mempelajari. Jadi kami ada rembukan, ada rembuk di antara saya dan mapel-mapel yang lain mendiskusikan hal-hal yang sudah bisa diangkat ke TikTok itu, apakah sudah representatif apa belum, nilainya di mana, nilai edukasinya seperti apa sih, kayak gitu. Selain di TikTok ternyata Bapak, selain di TikTok memang ada hal-hal yang di situ menarik, juga ada yang perlu dihindari. Begitu. Untuk yang menariknya bagaimana unggahan-unggahan itu, tadi saya selalu mengalir kepada anak memberitahukan bahwa seperti ini yang kita ajarkan, yang kita simulasikan. Ada simulasinya pada saat sebelum mereka mengunggah ke TikTok itu ada simulasinya. Naskahnya seperti apa, terus penyampaian dan misi perdamaiannya seperti apa. Terima kasih. Gitu ya. Oke, selanjutnya Ibu Dwi, silakan. Oke, terima kasih Pak Yesus. Ini kalau saya menangkap di awal, masalah yang disampaikan adalah bahasa yang tidak santun di TikTok. Atau saya salah menangkap? Kesantunan di TikTok. Ini untuk SMP ya Pak ya? Enggak. Sehingga Bapak memilih untuk memberikan prakarsa Tuhan juga melalui TikTok, bikin vlog di ya. Nah ini permasalahannya adalah ya, ini Pak mohon maaf. Jadi malah justru untuk anak SMP itu belum boleh pakai TikTok, Pak. Ini karena apa? Karena TikTok itu banyak hal-hal seperti tadi. Di situ ada bullying, kekerasan dan sebagainya.
Jadi saya ingin menguatkan Bapak Ibu terhadap prakarsa perubahan saya ingin mengubah itu Ibu. Saya ingin ada perubahan mindset bahwa TikTok tidak selamanya buruk buat anak-anak, tapi ada nilai-nilai edukatif yang bisa diambil oleh anak-anak dan anak bisa berperan di situ. Gitu. Jadi memunculkan prakarsa anak sebenarnya sebagai promosi mereka sebagai apa ya bahasanya, promo sebagai katakanlah speakernya mereka gitu loh, sebagai corong bahwa iya ambasador begitu kita menerima bahasa ya bahasa itu ambasador. Jadi ambasador mereka akan menjadi mempromosikan bahwa ini loh kami walaupun seperti ini tapi bisa menggunakan bahasa-bahasa santun di media sosial. Jadi itulah kesantunan yang saya ingin raih di situ. Dan memang saya berkali-kali ngomong TikTok tidak boleh untuk anak-anak, tapi saya mengubah itu konten negatif menjadi konten yang baik begitu, kemaslahatan bagi sesama begitu. Terima kasih Ibu, mohon maaf. Terima kasih Bu Dwi ya. Di sisa waktu begini Pak. Tadi di awal seperti disampaikan Pak Taisir ya. Tadi kan Taisir ya. Taisir walatu asir kan gitu ya. Ya, jadi penyakitnya, saya tuh ingin tahu penyakitnya tadi itu anak minum kotor. Bahkan tadi secara verbal Pak dengan mengungkapkan di situ. Tapi kemudian kok lewat nanti TikTok gitu. Nah, bagaimana mengukur keberhasilan itu? Di sini pakai TikTok, sini pergaulan sehari-hari gitu. Ada pengaruh apa gitu? Jadi relevansinya pakai TikTok kemudian bisa nggak sih mengubah anak-anak menjadi tidak ngomong kotor ya? Dan itu saya kira Pak Pandi lah gitu ya, Pak Pandi bahwa apakah sudah efektif menyembuhkan penyakit tadi, gitu loh, ya? Karena masalah ini kan karakter ya Pak, karakter tidak bisa diubah dalam waktu yang singkat, gitu, ya? Apakah sudah sembuh tuh penyakitnya dalam waktu dekat? Makanya untuk mengukur yang seperti ini, kalau tadi Bu Gustari itu menyampaikan indikatornya apa, instrumennya apa, itu bagaimana mengukurnya gitu, itu lama Pak prosesnya gitu. Ya, jadi tidak serta-merta TikTok itu bisa menyembuhkan penyakit. Yang saya maksud begini Pak, antara obat dengan penyakit itu harus sinkron. Kalau saya sakit kepala, jangan dong Bapak beri saya promak gitu. Bapak sudah menampilkan yang terbaik menurut Bapak gitu ya. Nanti kita terus dong Bapak Ibu semuanya. Ya.